mesin DC itu sendiri, bagaimana merupakan jenis mesin listrik yang dimana diberikan arus, merupakan arus arah dan dikonversi atau diubah menjadi energi mekanik ataupun sebaliknya. Yang awalnya menjadi energi mekanik diubah menjadi energi arus arah atau DC. Nah, di sini DC itu sendiri biasanya digunakan atau terpacu pada dua mesin listrik, yaitu generator dan motor. Mengapa generator dan motor dijadikan sebagai mesin DC? Jelas bahwa generator itu sendiri bagaimana dia menciptakan atau dia memiliki fungsi untuk menghasilkan atau mengkonversikan sebuah energi berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Nah, dari generator ini dia menghasilkan energi listrik arus arah. Serta motor itu sendiri dia dapat menghasilkan energi mekanik. Nah, alasannya juga mengapa digunakan generator dan motor pada mesin DC ini, karena memiliki reversibilitas, yaitu merupakan komponen yang dapat dibalik. Nah, yang dimaksud dapat dibalik ini, bagaimana motor yang awalnya mendapatkan sumber arus DC diubah menjadi energi mekanik, dan begitu pun generator dia mendapatkan energi mekanik dan mengubahnya menjadi arus DC. Nah, untuk selanjutnya itu komponen utamanya yang ada di mesin DC terbagi menjadi 3. Pertama, stator, rotor, dan sel udara. Nah, stator ini sendiri seperti yang kita ketahui bahwa merupakan komponen yang diam pada mesin DC. Sedangkan rotor bagian yang berputar. Nah, berputarnya rotor di sini dia berdasarkan induksi elektromagnetik. Jadi jika dia diberikan medan magnet atau jadi di sini dia diberikan di medan magnet, maka dia akan berputar. Nah, selanjutnya ada celah udara, merupakan bagian yang krusial juga sebenarnya di mesin DC ini, karena jika tidak ada celah udara pada mesin DC, mungkin bisa terjadi putaran atau bisa terjadi gesekan antara rotor dan stator itu sendiri. Nah, selanjutnya itu untuk di mesin DC. Nah, di mesin DC ini sendiri, bagaimana dia dibagi menjadi 2, yaitu penguatan sendiri dan penguatan terpisah. Nah, mengapa dikategorikan menjadi 2? Karena sesuai dengan karakteristik dan apa yang ingin diaplikasikan pada mesin DC itu sendiri. Nah, bagaimana penguatan terpisah itu hadir? Dikarenakan untuk menimbulkan medan magnet di penguatan terpisah itu harus membutuhkan sumber eksternal dari komponen utama, baik itu input maupun outputnya. Nah, untuk penguatan sendiri, bagaimana untuk menciptakan medan magnet, dia perlu atau dia mempengaruhi dari komponen sendiri, di mana dia membutuhkan arus dan tegangan pada internalnya untuk dialirkan ke medan magnet tersebut. Nah, jadi kurang lebih itulah penjelasan tentang mesin DC. Bagaimana mesin DC itu hadir adanya kedua mesin ini, generator dan motor, apa saja komponen utamanya dari mesin DC itu sendiri, dan apa-apa saja penguatan yang digunakan pada mesin DC itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi seputar generator DC penguatan terpisah. Nah, generator DC penguatan terpisah ini merupakan jenis generator. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dengan akronim 113. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari
motor DC pemuatan terpisah, yang dimana apabila prime mover berputar, maka tegangan eksilitasi dimasukkan sehingga arus listrik yang mengalir ke belitan dan UTBC. Hal ini sesuai dengan hukum Oersted. Kemudian flux yang masuk pada UTBC dan akan menembus dan memotong jangkar, sehingga berdasarkan hukum Faraday 2 maka akan timbul GGL induksi. Setelah itu ketika input diberi tegangan, maka akan mengalir arus konvensional sesuai dengan hukum Lorentz. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai prinsip kerja dari generator pemuat sendiri SAN, yang dimana generator jenis ini sebelumnya kita ke generator sendiri itu adalah mesin listrik yang dimana dia mengubah dari energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, untuk pembagiannya generator itu ada dengan pemuat sendiri dan pemuat terpisah. Nah, saya akan menjelaskan generator dengan pemuat sendiri SAN, yang dimana generator ini menggunakan eksitasi terpisah. Maksudnya pemuat sendiri, yang dimana eksitasinya dihasilkan dari generator itu sendiri. Prinsip kerjanya sederhana, yaitu sisa-sisa magnet yang ada pada medan itu pada saat prime mover berputar, dia akan menghasilkan sedikit tegangan, yang mana tegangan itu akan naik secara bertahap mengikuti putaran dari prime mover yang naik secara stabil. Nah, dari tegangan yang dihasilkan itu akan memicu pada eksitasinya untuk diberikan ke generator itu sendiri. Adapun hukum-hukum yang berlaku pada generator ini sendiri dapat dilihat di sini. Ada hukum Oersted, Maxwell, Faraday, dan Lenz, yang dimana pada saat eksitasi ini mengalirkan arus ke generator, maka pada kawat penghantar ini akan timbul medan magnet sesuai dengan hukum Oersted, yang dimana berbunyi itu kawat penghantar yang dialiri arus listrik, maka akan timbul medan magnet di sekitar kawat penghantar tersebut. Nah, medan magnet yang timbul ini dapat ditentukan arahnya menggunakan hukum Maxwell. Nah, pada saat medannya sudah ditentukan arahnya menggunakan hukum Maxwell, masuk ke hukum berikutnya, yaitu ada hukum Faraday, yang dimana hukum Faraday sendiri itu ada dua kondisi hukum Faraday yang di sini, yaitu kondisi pertama yang dimana kawat penghantar yang diam dan medan magnet yang dihasilkan dari sumber eksitasi ini berubah-ubah, maka akan menimbulkan perpotongan flux dan menimbulkan GGL. Medan yang timbul juga itu akan menimbulkan flux yang akan melawan arah penyebabnya, yaitu hukum Lenz. Nah, yang ingin saya jelaskan pada generator pemuat sendiri SAN ini sendiri, dia pada bagian kumparan medannya dihubungkan secara paralel dengan kumparan ini. Pada saat dia menghasilkan energi listrik, dia juga akan menyuplai ke eksitasi sendirinya, sehingga dia tidak memerlukan eksitasi terpisah untuk bekerja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Abu Zaimah dengan akhiran NIM 102. Di sini saya akan menjelaskan terkait rangkaian ekivalen motor DC pemuatan sendiri. Jadi ada dua yang akan kita tinjau pada kesempatan kali ini. Itu yang pertama adalah motor DC yang hubungan paralel atau SAN, dan motor DC hubungan seri beserta persamaan-persamaannya. Nah, jadi pertama kita lihat dari rangkaiannya dulu. Jadi dari rangkaiannya itu kita dapat melihat bahwa di sini ada kumparan atau tahanan SH, di mana itu adalah tahanan SAN, dengan di sini juga ada motor yang ditinjau.
pada rangkaian ini kita bisa melihat bahwa tahanan SH dia paralel dengan motornya. Ini yang menyebabkan rangkaian ekivalen dari motor DC Sun ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada saat tertinjau dari arus yang keluar ke sisi kanan atau ke sumber dari motor, kita bisa dapat tinjau yaitu dari arus yang ada pada angkernya, arus angker atau arus yang muncul di motor, dan ditambah dengan arus yang lewat ke menuju tahanan SH yang di sini. Di sini ada IA dan ada yang ke SH. Kita bisa lihat bahwa kalau kita tinjau arus yang mengalir ke sisi tegangan, kita bisa lihat bahwa IL sama dengan IA tambah ISH. Nah, itu untuk sisi IL. Kemudian untuk sisi ISH, arus yang mengalir ke tahanan SH, kita bisa tinjau bahwa ISH itu adalah V sama dengan R dibagi V sama dengan dibagi ISH sama dengan V bagi RSH, di mana kita bisa mendapatkan ini ISH adalah tahanan seluruh ini kan sama dengan tahanan yang ini, dan RSH adalah nilai dari ini, sehingga kita bisa dapat arus yang ada di sini ISH dengan menggunakan rumus ini. Nah, ini untuk yang ISH. Nah, kemudian kita bisa juga tinjau untuk energi atau pada motor DC dengan melihat hukum loopnya, yang dimana itu sama dengan V dikurang I kali RA, itu IA yang arus yang ada di motor dengan RA tahanan angker yang ada di motor, sehingga kita bisa dapat PA ini dikurang ini, sehingga mendapatkan energi pada motor. Nah, itu untuk analisa kalau kita untuk DC untuk paralel. Kemudian untuk motor DC seri, di mana kita bisa melihat bahwa motor DC dia paralel dengan tahanan. Nah, untuk melihat arusnya, kan kita semua tahu bahwa arus yang di sini cuma satu jalur saja, jadi semuanya sama, dan kita cuma bisa meninjau yang energi pada motor, di mana dalam hukum loop Kirchhoff itu V sama dengan sama dengan V dikurang IL. IL adalah arus ini, IL sama dengan ini IL dan IA. Tetapi RA-nya ini adalah atau tahanan R-nya itu total adalah RA, R pada angker, dan RS, R pada rangkaian, sehingga hasil akhir itu dapatkan V dikurang V total yang ini, sehingga mendapatkan nilai E. Nah, ini adalah cara kita memperhatikan rangkaian dari apabila memperhatikan dari motor muatan sendiri, apakah itu dia paralel ataupun dia seri. Mungkin itu dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian ekuivalen dari generator DC pemuatan sendiri siang dan generator DC pemuatan sendiri seri, di mana pada generator DC pemuatan sendiri siang memiliki rangkaian seperti ini rangkaian ekuivalennya, sehingga persamaan arus dari rangkaian ini, di mana IA sama dengan IL ditambah ISH, di mana IA itu terdapat di sini, sehingga untuk memperoleh IA yaitu menambahkan dari arus yang ada pada sini dan arus yang ada pada sini. Kemudian diperoleh juga tegangan arus pada ISH, di mana diperoleh dengan tegangan pada
rangkaian ini dibagi dengan resistansi pada RSA. Kemudian ada pun tegangan persamaan tegangannya, di mana E sama dengan P ditambah I A kali A ditambah delta E sama dengan kemudian juga P sama dengan IL kali RL. Adapun persamaan dari generator DC penguatan seri, di mana arusnya itu pada rangkaian ini merupakan rangkaian seri, di mana kita tahu bahwa rangkaian seri itu arus masuk sama dengan arus keluar, sehingga diperoleh bahwa IA sama dengan IS ditambah sama dengan IL. Kemudian persamaan tegangannya yaitu di mana E sama dengan P tambah IA dikali RA ditambah IS dikali RS ditambah 2 delta M. Nah, penguatan sendiri ini terjadi ketika arus yang dihasilkan dari generator atau sebagian arus yang dihasilkan dari generator akan melewati resistor shunt, sehingga dan akan menyebabkan tegangan jatuh. Nah, tegangan jatuh ini yang akan mengakibatkan atau mempengaruhi tegangan output dari generator, sehingga menimbulkan penguatan di dalam output generator tersebut. Sedangkan pada penguatan sendiri seri, di situ terdapat bahwa output tegangan dari generator ini akan dihubungkan seri dengan resistor SH-nya atau resistor internalnya, sehingga mengakibatkan munculnya penguatan tegangan yang akan membedakan dengan penguatan tanpa yang akan membedakan tegangan tersebut tanpa penguatan sendirinya. Sekian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait motor DC penguatan sendiri SAN, yang dimana sebelum kita melangkah lebih jauh, motor DC sendiri adalah mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, motor DC sendiri itu ada yang dinamakan motor DC penguatan sendiri SAN, yang dimana bisa dilihat dari gambar. Ini adalah konstruksi dari motor DC penguatan sendiri SAN, dan di sini saya akan memperjelas lagi terkait dari prinsip kerja dari motor DC tersebut. Nah, sebelumnya bisa kita lihat dari dalam gambar ini, dalam prinsip kerjanya saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Mari kita mulai. Di sini dalam prinsip kerja motor DC penguatan sendiri SAN, ketika motor ini bekerja, pastinya dia dibutuhkan tegangan. Dan kita mulai dari sumber tegangannya. Ketika arus mulai mengalir, ada beberapa hukum yang terjadi atau ada beberapa hukum yang digunakan untuk mengaktifkan motor itu sendiri. Yang pertama pastinya hukum yang dipakai di sini yaitu hukum Oersted, yang dimana hukum Oersted sendiri dan pengertiannya adalah ketika kawat penghantar dialiri arus listrik maka akan timbul medan magnet. Kemudian saat arus mengalir ke kawat, yang dimana maksudnya di sini kawat penghantar, maka hukum yang timbul pada jangkar yang ditautkan pada kawat tersebut adalah hukum Maxwell, yang dimana hukum Maxwell tadi adalah berfungsi untuk menentukan arah medan magnet, yang dimana arah medan magnet di sini ketika arus mendekati pengamat, di sini diberi tanda dot, dan ketika medan magnet ini menjauhi dari pengamat tersebut maka tandanya adalah cross atau silang. Nah, setelah itu ketika arah medan magnet telah ditentukan dari hukum Maxwell yang diterapkan, kemudian setelah itu sebelumnya di sini untuk memperjelas kembali untuk hukum Maxwell terjadi di kawat yang ditautkan pada jangkar tadi. Di sini terjadi hukum Maxwell. Setelah hukum Maxwell yang kemudian bisa kita lihat dari konstruksi tersebut, ada cincin komutator. Nah, setelah hal tersebut dalam cincin komutator lanjut kepada kemudian di sini
San. Di sini definisinya ketika hukum Faraday itu digunakan atau diterapkan, yang dimana berbunyi apabila kawat penghantar yang konstan terhadap flux yang berubah-ubah, maka akan menimbulkan GGL induksi. Nah, hukum Faraday sendiri itu juga terjadi di sekitaran cincin komutator. Kemudian setelah itu, setelah melewati proses dari hukum Faraday, kemudian lanjut ke hukum Lenz. Yang dimana hukum Lenz di sini berbunyi apabila arus listrik yang timbul pada kawat penghantar tersebut, maka hukum Lenz tersebut yang akan melawan arah penyebabnya. Dan inilah yang kemudian selanjutnya akan memicu gerakan pada motor itu sendiri. Dan kemudian di tahapan akhirnya itu ada hukum Lorentz. Nah, di sini merupakan tahapan terakhir untuk menggerakkan atau menyalakan motor DC penguatan sendiri SAN. Yang dimana hukum Lorentz sendiri, hukum Lorentz itu adalah ketika kawat penghantar yang dialiri arus listrik dan dalam pengaruh medan magnet, maka akan timbul yang dinamakan daya Lorentz. Dan inilah yang menimbulkan gerakan atau perputaran di motor DC penguatan sendiri SAN, yang dimana yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Dan mungkin sederhananya untuk prinsip kerja seperti itu apabila kita berpacu pada hukum-hukum yang diterapkan di motor DC itu sendiri ketika dinyalakan. Mungkin singkatnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan contoh soal mengenai generator DC penguatan terpisah pada rangkaian ekuivalen, di mana di sini kita bisa menggunakan Norton, yaitu Norton adalah IA sama dengan perbedaan tegangan, yaitu VT dikurang dengan EA per R. Nah, VT berbeda 128 dikurang dengan 125 dibagi dengan 0,02. Lalu kita hitung yang masukkan nilai yaitu sama dengan 150A. Lalu kita mencari daya terminal. Daya terminal sama dengan VT, yaitu daya di sini. Ini daya terminal sini, tegangan di sini 128 dikali dengan arus armatur yaitu 150, karena IA sama dengan IR. Jadi 128 dikali dengan 150 sama dengan 19200W. Lalu untuk daya elektromagnet sendiri diperoleh dari sini, yaitu daya pada EA, yaitu EA dikali dengan IA sama dengan 125 dikali dengan 150, yaitu pada arus armatur, sama dengan 18750W. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.